itu sekarang yang paling penting dari segalanya, yaitu pola perilaku. Jadi pola perilaku ini kenapa sangat penting? Itu nanti akan menentukan akhir dari perjalanan anxiety teman-teman. Jadi teman-teman setelah bisa ngejalanin 4P, khususnya yang pola perilaku ini, itu teman-teman nanti akan ngerasa jadi seperti orang yang punya karakter baru, jadi orang yang baru, orang yang jadi lebih sabar. Nah, gimana proses runtutannya? Ini proses yang sangat-sangat susah. Tapi nggak usah takut, bukan berarti nggak bisa dijalanin. Teman-teman, gue yakin pasti bisa ngejalaninnya. Yang pertama itu, teman-teman harus jalanin yang namanya berdoa. Jadi teman-teman ngelakuin yang namanya pendekatan ke religi atau ibadah. Bagi yang umat muslim, jalanin sholat 5 waktu. Bagi yang Nasrani, bisa ngelakuin doa pagi, doa malam, doa siang. Kenapa gue bilang ini penting? Karena ini bisa menambah keyakinan teman-teman sama hal-hal yang lebih positif. Hasilnya nanti pasti teman-teman akan bisa lihat seiring berjalannya proses 4P yang teman-teman jalanin. Gue yakin setiap agama itu pasti ngajarin hal-hal yang positif. Jadi poin berdoa, pendekatan religi ini, itu gue taruh di nomor 1. Dan teman-teman harus ngejalanin. Dan itu sampai hari ini gue masih ngejalanin. Yang kedua, teman-teman lakuin yang namanya sosialisasi. Sosialisasi itu bentuknya bukan dunia maya. Teman-teman misalnya main Instagram, Facebook, pokoknya gadgetan itu teman-teman kalau bisa dibatasin waktunya, atau kalau bisa lagi kerja di sign out dulu semuanya Facebook. Ntar kalau misalnya udah waktunya me time, udah waktu sendiri, boleh di sign in lagi, ngelihat berita-berita apa yang ada. Tapi saat ini gue khususin teman-teman lebih banyak bersosialisasi, entah teman-teman ikut ke komunitas apa, hobi, komunitas fotografi, komunitas rider atau sepedaan yang sekarang lagi ngetren, itu teman-teman coba ikut. Jadi perbanyak sosialisasi. Oke, yang ketiga teman-teman bisa lakuin itu cobain hal-hal baru. Hal-hal baru itu teman-teman bisa jalanin hobi, contohnya sepeda yang lagi ngetren sekarang. Terus ke panti asuhan, teman-teman bisa berbagi sama anak-anak panti asuhan. Itu penting juga sih, maksudnya teman-teman jadi bisa ngerasa lebih bersyukur dengan keadaan yang teman-teman sekarang tuh seperti gimana. Masih banyak orang-orang di luar sana yang gak seberuntung teman-teman. Atau teman-teman punya mau nyoba hobi baru, misalnya yang gue jalanin itu latihan nyanyi. Kemarin ini gue sempet ikut les nyanyi. Jadi dengan les nyanyi itu gue bisa ngalihin semua kecemasan gue. Dan sampai sekarang pun gue masih tetap les nyanyi, cuma karena lagi covid, corona, jadi les nyanyinya itu di stop dulu. Belum bisa ngelakuin aktivitas itu sekarang. Nah, karena nggak bisa ngelakuin aktivitas itu, ya gue jadi kayak sekarang nih, gue coba bikin YouTube tuh kayak gimana. Ya kayak sekarang nih, hobi baru gue coba bikin, gue share pengalaman gue ke kalian. Itu lumayan bisa bikin gue jadi ada kesibukan, dan gue nggak terlalu sibuk sama mikirin yang namanya kecemasan. Yang keempat, teman-teman coba dengerin lagu-lagu yang memotivasi.
lagu-lagu yang motivasi itu biasa gue dengerin pagi hari. Jadi begitu gue melek, gue coba puter lagu motivasi, itu udah ada di flash disk. Jadi gue langsung nyalain di speaker gue, itu gue coba dengerin. Itu hal yang pagi-pagi biasa gue lakuin pertama kali. Itu sekitar 1-2 lagu gue dengerin, habis itu gue lanjut doa pagi. Tapi udah jarang sekarang gue lakuin, karena biasanya gue bangun itu udah langsung doa pagi. Udah jarang dengerin lagu-lagu itu, karena didengerin terus kadang-kadang jadi jenuh, bosan juga. Yang kelima, teman-teman harus lakuin, hindari yang namanya trigger. Trigger itu trigger yang bikin cemas ya tentunya. Itu kayak teman-teman nonton film horor, film berita-berita kriminal, berita-berita kematian. Itu teman-teman hindarin dulu trigger-trigger seperti itu. Kalau gue ngakalinnya itu biasa gue nonton stand up. Gue buka YouTube, gue nonton yang lucu-lucu, komedi. Itu ngaruh banget. Jadi teman-teman bisa lebih fun, lebih ketawa, nggak terlalu mikirin anxiety-nya. Nah, itu berguna banget. Yang keenam, teman-teman harus lakuin, jangan pegang HP, jangan buka HP pas baru bangun tidur. Jadi teman-teman hindarin dulu pegang HP. Buka sosmed itu hindarin dulu. Jadi ini berkaitan sama yang tadi gue bilang, bersosialisasi. Pengertiannya itu kan benar-benar real, bukan dunia maya, bukan Facebook, bukan Instagram, bukan TikTok, apapun itu. Jadi teman-teman hindarin dulu itu. Teman-teman lakuin rutinitas teman-teman yang udah gue jelasin. Jangan pegang HP. Oke. Terus yang ketujuh, teman-teman lakuin self healing. Self healing itu biasa gue juga lakuin pagi setelah doa pagi. Itu gue self healing. Self healing itu kayak meditasi. Cuma kalau gue bilang meditasi tuh kesannya kayak ngomongin dunia persilatan mana gitu ya. Lebih ke mindfulness. Tujuannya si mindfulness ini teman-teman jadi bisa ngerasain hari ini. Jadi teman-teman tuh berpikir untuk hari ini. Jadi pikirannya teman-teman itu nggak ke masa depan atau ke masa lalu. Kalau teman-teman berpikir masa depan dalam bentuk negatif, itu jatuhnya anxiety. Kalau masa lalu dalam bentuk negatif, jatuhnya depresi. Nah, yang gue lakuin itu cuma teknik pernafasan aja sih. Pernafasan, hirup nafas 3 detik, tahan 4 detik atau 5 detik, terus hembusin lewat mulut 8 detik. Jadi itu nafas diafragma. Kalau teman-teman udah ngelakuin itu, nanti lama-lama teman-teman nggak perlu ngitung detiknya. Jadi udah otomatis aja. Nah, karena gue sering ngelakuin itu, makanya kemarin ini gue sempet ikut yang namanya les vokal. Jadi kalau les vokal itu nyanyi, biasanya kan dipakai diafragma. Atau yoga itu juga pakai nafas diafragma. Oke, yang berikutnya teman-teman bisa lakuin itu bikin perencanaan pendek sama perencanaan panjang. Kalau perencanaan panjang itu kayak gini. Gue selain nonton stand up comedy itu, gue juga sering nonton yang namanya travel vlog. Nah, dengan gue nonton travel vlog itu, gue kadang suka kepinginan untuk pergi ke tempat itu. Kayak misalnya ke Batu, Malang. Nah, gue pengen tuh ke tempat itu, gue pengen ngajak. Nanti one day, suatu hari gue pengen ngajak keluarga gue pergi ke Batu, Malang, seneng-seneng di sono. Itu sepertinya enak gitu. Nah, itu bikin gue happy. Nah, itu gue udah masukin list untuk perencanaan jangka panjang gue. Nah, yang satu lagi perencanaan jangka pendek untuk besok. Jadi teman-teman bikin sebelum tidur itu, teman-teman bikin udah dibayangin
kira-kira besok mau ngelakuin apa aja yang bikin teman-teman happy. Misalnya, oh besok hari Rabu nih, jadwal main basket, wah asik nih main basket. Atau besok hari ini gue ada les vokal nih. Atau oh besok hari Jumat jadwalnya gue latihan keluar rumah, atau latihan nyetir mobil naik tol. Nah itu kalau teman-teman udah bikin dari perencanaan di malam, di hari sebelumnya malam, itu nanti teman-teman akan jadi semangat untuk menjalaninnya. Tapi jangan cuma direncanain, tetap dijalanin. Kalau udah dijalanin, buat ngalahin traumanya, atau bikin jadi teman-teman happy juga setelah udah ngelakuinnya. Yang berikutnya, teman-teman bisa ngerubah sifat perfeksionis teman-teman. Diubah sifat perfeksionis yang tadinya, contohnya kayak misalnya teman-teman dikasih deadline sama customer atau klien atau dosen atau guru, dikasih tugas 2 minggu harus selesai ya. Tapi kalau misalnya bisa lebih cepat, itu lebih baik. Nah kalau misalnya teman-teman yang perfeksionis, itu biasanya dia nggak akan puas kalau misalnya kerjaannya itu pas nih di deadline-nya. Misalnya deadline jatuhnya hari Jumat, kerjaannya itu baru kelar hari Jumat, padahal si dosen atau gurunya itu ngomong kalau bisa lebih cepat lebih baik. Nah si perfeksionis ini pasti akan berusaha ngejar kalau lebih cepatnya itu. Nah meskipun hasilnya itu memuaskan, si perfeksionis ini akan ngerasa nggak akan puas, karena dia pengennya coba ya kalau misalnya selesainya lebih cepat dari deadline. Nah itu si perfeksionis biasanya seperti itu. Nah itu teman-teman harus rubah. Jadi jangan terlalu perfeksionis sama terhadap sesuatu. Tingkatin batas toleransi, percayain sama yang namanya proses. Hasil itu belakangan, hasilnya kayak gimana nanti teman-teman bisa ikhlas. Jadi perfeksionis itu ada bagusnya, ada jeleknya. Jadi kalau misalnya bagusnya, orang yang perfeksionis itu biasanya lebih perhatian ke detail. Tapi jeleknya itu bisa bikin teman-teman jadi stres. Nah kita kan tujuannya mau nyembuhin anxiety. Nah kalau mau nyembuhin anxiety itu, kita harus nurunin kadar stres kita nih. Ya, jadi perfeksionisnya itu harus disingkirin dulu, kalau bisa diganti dulu ya, nggak usah terlalu perfeksionis terhadap sesuatu. Oke, yang berikutnya, gua biasanya itu nulis jurnal. Gua nggak akan bilang diary, norak banget kalau diary, kesannya gimana gitu. Jadi gue nulis jurnal. Gue ada 2 buku yang selalu gue siapin, dan sampai sekarang gue juga masih nulis. Sebentar, ini buku 2. Ini selalu gue tulis. Cuma yang satu ini gue udah jarang nulis, karena gue udah jarang ngalamin yang namanya kumat. Nah buku yang ini khusus kumat gue. Jadi setiap gue kumat, apapun yang gue alamin, gue rasain, gue pikirin yang bersifat negatif, itu pasti gue tulis. Jadi gue kalau misalnya ngerasa kok tangan gue tiba-tiba gatel ya, atau ini kenapa ya, itu kan bikin gue cemas, itu gue tulis. Kegelisahan gue, kecemasan gue itu gue tulis di sini. Tapi setelah gue tulis, itu gue nge-counter. Jadi gue ngebales apa yang gue rasain, itu gue tulis positifnya. Oh ternyata ini gue cuma karena telat makan, atau karena gue belum makan, makanya gue keliengan. Nah itu tulis aja semua di sini. Kenapa gue bilang ini tulis? Karena otak kita umumnya itu lebih gampang nyerap yang positif itu kalau kita tulis.
Dan kalau seandainya nanti kita ngalamin yang namanya gejala atau kumat, kita lupa positifnya, kita tinggal baca. Tujuannya itu. Nah, kalau untuk buku yang satu lagi, ini khusus gue tulis 3 hal yang bikin gue happy, yang bikin gue seneng dalam satu hari. Dan sampai detik ini gue masih nulis. Dan biasanya gue nulis juga plan, yang tadi plan perencanaan jangka pendek itu biasanya gue tulis untuk besok. Nah, gue tulis di buku ini. Jadi dalam satu hari itu gue bikin 3 hal yang bikin gue seneng. Entah misalnya gue ketemu teman lama, atau gue beli sepatu baru, atau beli baju baru, itu gue tulis di sini. Atau hari ini gue ke mall karena udah kelamaan karantina. Hari ini gue main basket. Hari ini gue main bola, main futsal. Itu semua gue tulis di sini. Wah, jurnal ini penting. Kenapa gue bilang penting? Tujuan jurnal ini nih semua agar kita tuh tetap on track sama proses penyembuhan anxiety kita. Kita bisa nge-review apa yang udah kita lakuin selama 1 hari penuh, apa yang bagaimana kita bersikap sama pikiran negatif kita, seperti gimana, seperti apa. Itu tujuannya jurnal ini dibuat. Kalau misalnya jurnal ini udah sering dibuat, otak kita nanti akan terbiasa sama yang namanya positive self-talk. Jadi pikiran kita tuh berpikirnya udah mulai positif, nggak berpikir negatif. Setiap ada pikiran negatif, kita bisa ngedinai pikirannya lebih positif. Dan tujuan lain dari buku ini bisa lebih memudahkan teman-teman kalau misalnya harus ke psikiater atau psikolog. Jadi teman-teman nggak perlu mengingat-ingat apa yang pernah dulu teman-teman alamin untuk diceritain ke psikolog atau psikiater. Jadi teman-teman tinggal bawa aja buku ini, jelasin semuanya ke mereka, berangkatnya dari mana sampai mana bisa dijelasin semua, ada rekamnya di sini. Tapi di video ini gue nggak akan ngebahas masalah psikiater sama psikolog. Jadi gue lebih fokus ke 4P, meskipun gue pernah melalui proses pengobatan. Jadi pengobatan lewat psikiater sama psikolog itu gue udah pernah jalanin. Tapi meskipun teman-teman ngejalanin proses pengobatan lewat psikiater sama psikolog, 4P yang gue jelasin hari ini tetap harus dijalanin. Kalau enggak, pasti akan balik lagi, atau istilahnya relapse. Jadi teman-teman pasti akan ngalamin lagi kalau misalnya nggak dijalanin 4P-nya. Semuanya butuh proses. Gue berharapnya itu teman-teman lebih mencintai prosesnya. Jadi nggak usah terlalu mikirin hasilnya nanti akan gimana kalau 4P ini dijalanin. Dinikmatin aja prosesnya, dijalanin terus, jangan bosen, terus dijalanin. Jadiin itu bagian dari rutinitas teman-teman. Nah, nanti seiring waktu teman-teman ngejalanin itu kelihatan indikasinya teman-teman itu kalau udah berubah. Jadi outputnya bisa dapat inputan dari orang lain. Misalnya teman-teman kantor kalian bisa bilang, kok kamu sekarang lebih fresh ya, lebih sabar atau apa. Itu udah nunjukin kalau 4P yang teman-teman jalanin itu bagus. Maksudnya progresnya bagus. Jadi terus dijalanin. Terus akan bergeser masa-masa kumatnya teman-teman tuh nanti bergeser. Itu nanti kelihatan. Jadi yang biasa masa kumatnya itu setiap hari, dari Senin sampai ketemu Senin, setiap hari kumat, nanti bisa jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, terus sampai teman-teman bisa ngontrol si
anxiety-nya itu. Jadi teman-teman udah nggak punya ketakutan lagi sama apapun, sama kecemasan apapun, teman-teman udah nggak ada. Teman-teman bisa kontrol, meskipun cemas itu timbul, teman-teman bisa kontrol dan nggak bakalan sampai panic attack lagi. Oke, sekarang gua punya challenge buat teman-teman lakuin. Challenge-nya simple, teman-teman lakuin selama 30 hari. Nanti resultnya seperti apa, teman-teman boleh tulis di komen di video ini, di video yang gua upload ini, atau boleh DM gua di Instagram di Anxiety Corner. Teman-teman harus ngelakuin bikin jurnal. Jadi teman-teman siapin 2 buku sama alat tulis 1. Jadi teman-teman lakuin yang gue lakuin, tulis gejala-gejala kumatnya teman-teman, kecemasannya teman-teman tulis, terus ditulis positifnya apa. Di bukunya satu lagi, tulis 3 hal yang bikin teman-teman happy dalam 1 hari. Terus teman-teman bikin perencanaan untuk besok. Perencanaan yang bikin teman-teman happy itu besok, untuk besoknya teman-teman bikin di malam hari. Nah, nanti setelah 30 hari teman-teman lakuin, coba report atau kasih tahu gua terjadi perubahan apa di proses teman-teman selama mau nyembuhin anxiety-nya. Gue yakin pasti akan ada prosesnya. Yang penting teman-teman jalanin, cintain prosesnya, lupain hasilnya. Hasilnya mau kayak gimana, itu belakangan. Yang penting teman-teman fokus aja sama prosesnya. Bisa ya? Oke, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman. Siapa tahu dengan cerita gue ini, gue akan seneng banget kalau misalnya dengan cerita gue, terus apa yang gue lakuin, itu bisa jadi inspirasi buat kalian untuk proses penyembuhan kalian. Minimal ada sedikit peran gue dalam proses penyembuhan kalian. Oke, gue Ferry Santoso, pamit.